Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pengawasan alokasi biaya proyek teknologi informasi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Triwedi, Setia, Hari, Piantika, dan juga Angel. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian, yaitu yang pertama pengawasan alokasi biaya proyek teknologi informasi adalah proses yang penting dalam manajemen proyek teknologi informasi. Dalam konteks ini, pengawasan alokasi biaya berfokus pada pengawasan dan pengendalian biaya yang dialokasikan untuk suatu proyek teknologi informasi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikutnya, ada pengawasan alokasi biaya proyek teknologi informasi juga diterjemahkan sebagai analis biaya yang dilakukan untuk menentukan efektivitas alokasi biaya dalam suatu proyek. Hal ini meliputi analisis biaya yang dialokasikan untuk suatu proyek dan menentukan apakah biaya tersebut efektif dalam mencapai tujuan proyek. Tujuan utama pengawasan alokasi biaya proyek TI. Yang pertama, memastikan proyek selesai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berikutnya, mencegah pemborosan dana, mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpanan biaya sedini mungkin, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan proyek. Berikutnya komponen alokasi biaya proyek TI. Yang pertama, biaya perangkat keras, pengeluaran untuk server, komputer, perangkat jaringan, dan peralatan lain. Biaya perangkat lunak, lisensi perangkat lunak, biaya pengembangan dan pembelian aplikasi. Yang ketiga, biaya tenaga kerja, gaji dan upah untuk tim proyek termasuk pengembang, analis, manajer proyek, dan staf pendukung. Yang keempat, biaya pelatihan. Dana untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan tim proyek. Yang kelima, biaya pemeliharaan. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan dukungan setelah implementasi. Yang keenam, biaya kontingensi. Cadangan dana untuk mengatasi risiko dan masalah yang tidak terduga. Baik, selanjutnya ada metode estimasi proyek TI. Di sini ada 3 metode yang digunakan, yakni ada metode analisis varians, yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi penyebab penyimpanan biaya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak manajemen proyek, di mana metode ini banyak Metode ini memanajemen proyek yang menyediakan fitur pengawasan biaya seperti pelacakan, pengeluaran, analisis varians, dan pelaporan. Yang terakhir ada Earned Value Management atau EVM. Selanjutnya, adapun metode EVM yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek berdasarkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dan membandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, next. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam pengawasan alokasi biaya dapat dijelaskan menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan biaya, kemudian pencatatan biaya, yang ketiga pemantauan dan evaluasi, yang keempat ada pelaporan, dan yang kelima ada tindakan korektif atau tindakan untuk mencegah terjadinya penambahan biaya. Next ada tantangan dalam pengawasan alokasi biaya proyek TI, di mana tantangan ini dibagi menjadi 4 tantangan. Yang pertama ada tantangan ketidakpastian, di mana dalam eh, dalam tantangan ini perubahan kebutuhan proyek atau perubahan eksternal dapat mempengaruhi jadinya biaya. Kemudian yang kedua ada tantangan kompleksitas pengelolaan data. Mengelola dan menganalisis data biaya secara efektif bisa menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga, keterbatasan dari sumber daya. Sumber daya yang terbatas bisa menghambat proses pengawasan biaya yang efektif. Dan yang terakhir ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini dimaksud yaitu kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga dapat mempengaruhi biaya dan alokasi yang sudah direncanakan.
Selanjutnya itu ada alat dan teknologi untuk pengawasan alokasi biaya proyek TI. Yang pertama ada sistem manajemen proyek atau PMS, yaitu alat untuk merencanakan, melacak, dan mengelola semua aspek proyek termasuk biaya. Yang kedua ada sistem akuntansi proyek, yaitu alat untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi biaya proyek. Yang ketiga yaitu ada software ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk pengawasan biaya proyek. Yang keempat itu ada dashboard pelaporan, yaitu menyediakan visualisasi data untuk pemantauan biaya secara real time. Selanjutnya, aktivitas pengembangan teknologi informasi di perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau berbasis proyek. Sesuai dengan standar baku yang ada, hal utama yang perlu dilakukan di dalam sebuah proyek adalah penyusunan perencanaan. Adapun biaya proyek, yaitu menurut PMBOK, Project Management Body of Knowledge, sebuah panduan buku penerapan konsep manajemen proyek efektif yang diperkenalkan oleh Project Management Institute. Anggaran biaya dari sebuah proyek ditentukan oleh paling tidak 5 faktor, yaitu faktor yang pertama ada dari ruang lingkup proyek, yang kedua durasi pengerjaan, yang ketiga yaitu kualitas output yang diharapkan, yang keempat sumber daya manusia yang dialokasikan, dan yang kelima yaitu ragam material dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya yaitu Project Cost Control. Pada saat biaya tersebut telah disepakati, maka dialokasikanlah sejumlah uang agar proyek terkait dapat segera dimulai. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi seorang project manager untuk memonitor atau mengawasi pemakaian biaya tersebut selama proyek berjalan, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu lancarnya pengerjaan proyek. Pada aktivitas yang diberi nama Project Cost Control, terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama yaitu memastikan bahwa tersedia biaya yang diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam proyek sesuai dengan waktu pengerjaannya. Yang kedua yaitu melakukan langkah-langkah realokasi yang dibutuhkan seandainya terjadi kesalahan dalam pengelolaan biaya yang telah dialokasikan karena satu dan lain hal. Yang ketiga yaitu menginformasikan kepada stakeholder terkait mengenai hal-hal terkait dengan perubahan kebutuhan dan implementasi biaya. Dan yang terakhir yaitu memantau penggunaan sumber daya keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada earned value management. Terkait dengan aktivitas tersebut, ada berbagai konsep yang dapat dipergunakan. Salah satunya adalah EVM. Dalam EVM atau Earned Value Management dikenal beberapa istilah penting, yaitu yang pertama PV atau Plan Value, dahulu dinamakan sebagai Budget Cost of Work Schedule atau ringkasnya anggaran, adalah biaya yang disepakati untuk dialokasikan pelaksanaan sebuah aktivitas pada satu waktu tertentu. Yang kedua yaitu AC atau Actual Cost, dahulu dinamakan sebagai Actual Cost of Work Performed, merupakan total biaya yang telah dipergunakan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas pada satu waktu tertentu. Yang terakhir yaitu EV, dahulu dinamakan sebagai Budget Cost of Work Performance, merupakan nilai dari hasil perkalian antara presentasi dari pekerjaan yang telah diselesaikan dengan biaya yang dianggarkan atau plan value. Nah, ada pun contoh dari EVM, yaitu yang pertama terlihat dalam contoh tersebut sebuah aktivitas pembelian web server yang direncanakan untuk dilakukan selama 2 minggu, di mana di minggu pertama telah dianggarkan sejumlah uang sebesar 10.000 US dollar dan di minggu kedua sebesar 0 US dollar. Saat ini proyek telah memasuki minggu kedua atau tahap pertama baru saja selesai dan telah selesai dikerjakan kurang lebih 75% dari aktivitas terkait. Namun dari catatan yang ada,
Pada minggu pertama telah dikeluarkan biaya sebesar 15.000 US dollar dan pada minggu kedua telah dipergunakan uang sebesar 5.000 US dollar. Selanjutnya, dengan berdasarkan pada perhitungan EV sama dengan 75% dikali 10.000 US dollar sama dengan 7.500 US dollar, maka dapat dipergunakan sejumlah formula kinerja sebagai berikut. Ada tabel term dan formula yang dimana earned not value sama dengan EV sama dengan PV to date dikali percent complete. Yang kedua itu ada cost variance, di mana CV sama dengan EV dikurang AC. Selanjutnya itu ada schedule variance atau SV sama dengan EV dikurang PV. Selanjutnya itu ada Cost Performance Index atau CPI sama dengan EV dibagi AC. Selanjutnya itu ada Schedule Performance Index atau SPI sama dengan EV dibagi PV. Adapun contoh selanjutnya itu CV atau cost variance sebesar minus 7.500 US dollar mengandung arti bahwa proyek telah mengalokasikan uang sebesar 7.500 US dollar lebih banyak dari yang dianggarkan atau lebih terjadi cost overrun. Selanjutnya itu ada SV atau schedule variance sebesar minus 2.500 US dollar mengandung arti bahwa telah terjadi keterlambatan pada penyelesaian aktivitas yang mengakibatkan tersia-sianya atau tidak terpakainya uang sebesar 2.500 US dollar tersebut. Selanjutnya itu ada CPI atau Cost Performance Index sebesar 50% mengandung arti bahwa proyek telah rugi sebesar 2 kali dari biaya yang seharusnya dikeluarkan. Dan yang terakhir itu ada SPI atau Schedule Performance Index sebesar 75% mengandung arti bahwa baru 75% porsi aktivitas yang selesai dikerjakan. Dengan kata lain, dibutuhkan dana sebesar 10.000 US dollar dari total anggaran dikali 50% CPI sama dengan 5.000 US dollar pada minggu kedua agar aktivitas dapat diselesaikan sepenuhnya. Perlu diperhatikan bahwa sejumlah formula tersebut dapat dipergunakan sebagai indikator kinerja proyek, terutama terkait dengan manajemen pembiayaan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada jika CV atau SV menunjukkan nilai negatif, maka proyek dalam keadaan bermasalah. Dan demikian pula CPI atau SPI yang nilainya lebih kecil dari 100% merupakan indikasi terjadinya permasalahan biaya dalam proyek tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan terima kasih.